masih terjaga, masih kental di dalamnya. Di sini ada dua batu nisan. Awal dulu tidak seperti itu. Ya. Di tanah ini dulu berupa rawa-rawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Semoga kita masih diberi rahmat oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan sesuatu yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa channel, sekarang kita berada di petilasan atau makam Mbah Ronggo Lawe, berada di desa Balong Panggang, Gresik. Dan di sini kita akan menelusuri napak tilas dari beliau Mbah Ronggo Lawe, yang tentunya kita tidak boleh melupakan jasa besar beliau dalam mendirikan Nusantara ini, cikal bakal kerajaan Mojopahit. Mari kita ikuti, semoga bermanfaat. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk menelusuri petilasan atau makam Mbah Buyut Ronggo. Orang kampung lebih familiar dengan nama Mbah Buyut Ronggo. Terletak di Desa Ndapet, Balong Panggang, Kabupaten Gresik. Kita masuk ke area gerbang dan di situ kita disambut oleh aura mistik, masya Allah. Aura mistik yang masih terjaga, masih kental di dalamnya. Di sini ada dua batu nisan yang ada di dalam dan ada yang di luar. Menurut penuturan warga kampung sekitar, ini masih terjadi simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa Mbah Ronggo ini adalah masih keturunan dari Sunan Giri. Ada juga yang berpendapat bahwa Mbah Ronggo ini adalah tempat di mana Mbah Ronggo Lawe, anak Bupati Tuban Arya Wiraraja, sempat melakukan meditasi. Terlepas dari dua beda pendapat tersebut, kita tentu sangat berterima kasih dan layak melestarikan apa yang ada di lingkungan kompleks makam Mbah Buyut Ronggo ini. Karena yang pertama tentu kita tidak melupakan atau lepas dari sejarah dari perjalanan bumi Nusantara ini, yang tidak lepas dari peran-peran mereka. Ada yang menganggap bahwa ini adalah salah satu bukti adanya Mbah Ronggo. Dan kita pun di sini, masya Allah, masyarakat sangat antusias di sekitar Desa Ndapet ini melakukan pelestarian di area pemakaman ini. Ini dapat kita lihat ketika malam Jumat Legi, warga kampung, tokoh agama, dan masyarakat sama berkumpul di area makam Mbah Ronggo ini, Mbah Buyut Ronggo, untuk melakukan tawasul doa bersama, mengalap berkah kepada beliau. Dan itu pun juga ada acara yang besar, ini ketika bulan September, yakni tumpengan agung yang diadakan oleh masyarakat sekitar makam Mbah Buyut Ronggo. Makam ini masya Allah sangat luas, teduh, dan sangat cocok bagi para penggemar wisata mistik. Demikian sepintas, dan kita akan lanjutkan dengan perbincangan bersama narasumber yang ada di sekitar makam. Marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kita sekarang berada di
petilasan, ada yang menyebut makam dari Mbah Ronggolawi, dan sekarang kita berada di Sasono Suroso Manunggal. Kita di sini bersama teman-teman spiritual, teman-teman kita dari Bapak sini, Pulau Pak Timan, dari Bapak Timan kalian, nanti kita akan bincang-bincang santai sambil ngopi. Alhamdulillah kita bisa sowan ke makam ini, ke petilasan ini. Tentunya tidak lepas bahwa kita hidup terutama di Indonesia tidak lepas dari Nusantara, dan Nusantara tidak lepas dari Mojopahit, dan Mojopahit juga tidak lepas dari peran Mbah Ronggolawi, anak dari Adipati Tuban Arya Wiraraja. Sekarang kita tanya santai dengan Bapak Timan, kalian Pak Sunan. Niki ngapunten Pak, bahasa Jawa. Niki petilasan niki sebetulnya kan sudah ada dari zaman dulu ya. Ya. Nah niki dipugar tahun berapa? 2002. Untuk cumpuknya 2002. Kebetulan Pak Kasum sini sama tokoh-tokoh sini yang mengungkap untuk pembangunan pagar sama aula ini 2019. Beliau Pak Suroso yang sama Secara keemasannya, tapi dulu ya awal dulu tidak seperti itu. Ya. Di tanah ini dulu berupa rawa-rawa dan belum terawat karena saat itu budaya kita anak muda masih belum tahu, jadi yang bisa mengeksplor hanya orang-orang tua, kita masih belum tahu. Terus itu ada kita anak muda mulai pendekatan mengenal budaya, terus terjadilah di bugar tidak langsung seperti ini. Dulu itu makam biasa, ada genteng, ada payungnya seperti itu. Bekerjasama dengan anak-anak muda, karang taruna, semua warga desa sepakat untuk dibongkar. Jadi hanya cukup saja, cukup saja. Dari mulailah banyak tamu, mulai kita dari Surabaya, Probolinggo, Madura, yang saya tahu daerah Jawa juga Pak. Yang Iren itu kok bisa tahu itu kan, kita anak sini ditanya, mungkin jawabannya tidak sedetail orang-orang tua kita. Jadi kita hanya penerus cerita, bukan penggali sejarah. Iya. Dulu itu bukan namanya itu Mbah Buyut. Jadi tidak ada nama Rogo, tidak ada. Jadi mau kemana? Ke Mbah Buyut. Karena di sini saking sakralnya. Jadi kalau mau ada orang hajatan apa itu pastinya minta, bukan minta ditolong tidak, tapi berwasilah di sini. Andai kan tidak berwasilah di sini, ya entah itu keyakinan masing-masing, mesti terjadi sesuatu. Dasar itulah meyakini akhirnya anak-anak muda share sama orang tua, terus bagaimana kita lestarikan bersama dan diwujudkan. Alhamdulillah dikenal namanya ini Pak Suroso yang luar biasa, bersama dengan Pak Lurah juga tokoh masyarakat sini semua. Sekarang bangun dan seperti itu. Akhirnya dari nama ada sebutan lagi, jadi akhirnya dari Mbah Buyut ketemu Ronggo. Kalau nama Ronggo itu dari para penemu, para spiritual. Jadi banyak. Ya. Saya kan nanya, yang Ronggo. Jadi bukan ada lawe, tidak ada. Tidak ada. Jadi terus ada namanya di sini situs Buddha itu, ya, situs Buddha. Jadi kita tidak nyakar lagi teknik tidak ada milik bersama. Jadi penemu para spiritual masing-masing. Jadi kalau jenengan tanya saya sama Pak Wong, sopo jenenge? Mungkin yang saya kenal dulu adalah Mbah Buyut sama Mbah Ronggolawi. Ronggolawi itu kan sebutan orang yang dituakan kita dianu, saya kira-kira gitu ya. Di sini memang karena memang masanya lama ya, tidak tahu sebetulnya siapa, tapi tetap
para pemirsa bahwa menghargai jasa para leluhur itu tidak boleh kita lupakan, karena kita bisa menikmati seperti ini tidak lepas dari jasa para leluhur kita. Terus pelestarian kan yang banyak Pak ya di sini. Tentu ketika budaya Jawa, ketika ada ini mungkin ada acara haul atau acara ruat desonya itu ditaruh sini Pak. Iya. Itu setiap tahun Pak. 1 tahun sekali kemarin bekerja. Kemarin itu pesta tumpeng itu hampir ada yang 5 meter. Ya. Di momen kemerdekaan. Biasanya itu habis 17 Agustus. Iya. Namanya sedekah bumi. Bumi. Oh. Nah, terus biasanya tiap tahun hiburannya Wayang kulit. enggak, ya ludruk, ya wayang. Di sini? Di sini. Di sini. Oh, ya. Kan di sini tuh kita jarang minta enggak. Hanya beberapa gelintir orang yang secara ikhlas kita pingin hiburan gini, ya udah jalan. Berarti yang besar tadi sedekah desa tadi Agustus Pak ya? Biasanya setelah Agustus. Kesempatan di hari Ya. masa kurang Monggo para pemirsa yang ada di mana-mana, ini ada pelestarian budaya sedekah bumi ya, sedekah bumi di daerah makam Petilasan Mbah Ronggo setiap September biasanya. setiap September kita ngalap berkah ke makam Mbah Ronggo ini. Tentunya Masya Allah, monggo di sini tempatnya sangat enak sekali dan jelas aura mistiknya masih sangat kental, terutama di area Petilasan Mbah Ronggo itu sangat kental sekali. Mungkin bagi para spiritual, dan itu tadi dari pengalaman bapak-bapak ini bahwa sampai yang jauh pun itu kesini, itu kan jelasnya memberitahu siapa kalau tidak bisikan dari Allah atau yang lain itu mungkin mustahil kan, soalnya tempatnya di dalam juga. Yang kegiatan yang rutin yang pasti itu setiap malam semua lagi Acara ya sini sini setiap malam setiap malam Jumat Legi di area sini juga ada pelestarian budaya lewat tumpengan doa bersama di makam Mbah Ronggo, Mbah Buyut Ronggo ini. Dan kami tekankan lagi bahwa pelestarian budaya itu sangat penting, karena ingat tanpa mereka kita tidak mungkin merasakan seperti itu. Kita bertawasul dulu sebelum mengakhiri channel ini singkat ini. Semoga anak kita, anak cucu kita, keluarga kita diberikan Allah kemanfaatan, kebarokan. Tentunya si Sofikul Petilasan kita beri tawasul. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah. Demikian dari kami singkat, semoga bermanfaat. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.